تهامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian serta para kiai, para sesepuh Masjid Al-Barokah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya, kula jenengan tansah pinaringan keberkahan hidup, barokah rezeki kula jenengan, barokah nyambut damel kula jenengan, barokah usahanya, barokah uripe, barokah keluargane, masyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibaca oleh imam tadi itu ada ayat berbunyi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini luar biasa kita angen-angen. Kul katakanlah, ngucapo siro, he Nabi Muhammad, ya, bilang ke umatmu. Allah bilang begitu. Bilang ya ke umatmu. Disuruh bilang ya nopo, in kuntum lamun sira kabeh tuhibbunallah, ancene demen marang Gusti Allah. La ancene sira kabeh cinta datang Gusti Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah, ngomong fattabi'uni, manuto sira kabeh, melo sira kabeh ni ing ingsun. Ingsun di sini Kanjeng Nabi. Yang dimaksud ikutilah aku di situ Kanjeng Nabi. Jadi disuruh ngomong begitu oleh Allah. Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Maksudnya hidupkanlah sunnah-sunnahku. Lakonono ajaran yang kubawa ini. Nah, ini. Jadi aku di situ adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian memang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, itu maksudnya. Ya. Orang itu tidak mungkin akan ikut kalau tidak cinta. Ya. Ngaku cinta Nabi orang sekarang itu, tapi ngetrek keturunannya. Jangankan kok memutuskan nasab ke Nabi Muhammad yang mulia, memutuskan nasib orang lain saja, Pak, sesama muslim, itu hukumnya murtad. Hati-hati, kita tidak usah ikut-ikut huru-hara itu. Tidak usah. Biarlah medsos yang rame, DM mereka yang kucluk-kucluk aja, kita tidak usah ikut kucluk. Nggak usah ikut. Yes.
Cintai Nabi dan keluarganya, titik pun. Manuto poro alim ulama. Manuto poro walinya Allah biyen. Seandainya putus Pak ya, nggak usah nunggu 2024 Pak rame. Pasti para walinya Allah yang mukasyafah itu akan bertindak dulu. Tapi kenyataannya ulama-ulama besar, kiai-kiai besar dulu hormat dan takzim pada Syahadah Ba'alawi, pada keturunan Rasulullah SAW. Nah ada ceritanya huru-hara ya, yang katanya berdasarkan penelitian itu bukan tesis, ternyata clipping. Tesis tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya membimbing disertasi, saya menguji tesis. Tidak seperti itu. Kalau yang huru-hara rame sekarang itu bukan tesis Pak, clipping. Nyomot pendapat ulama-ulama Wahabi, copot. Apa? Dicomot, diambil. Ngono. Jari ini NU tapi kok doyan pendapatnya wong Wahabi. Heran juga saya. Dan itu anehnya banyak yang ngikuti. Tambah aneh ini. Ini ngikuti karena nafsu apa karena kebodohannya gitu. Tokoh-tokoh kita banyak yang ikut. Nah, itu apa kebodohannya, apa keteledorannya, atau anjane gak ngerti. Ya, keliping-keliping murahan. Bukan tesis, jauh dengan tesis. Gak kuliah kok ndamel tesis, lucu. Nah, jadi lucu, apa itu bukan tesis, sekali lagi bukan tesis tapi keliping murahan, sampah. Jadi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati kita. Nah, di balik ini semua, saya ingatkan kepada jamaah, di balik huru-hara yang sekarang ini terjadi, yang menggerakkan adalah kaum liberal dan bekerja sama dengan PKI Gajah Baru. Untuk apa tujuannya? Untuk memecah belah umat, untuk memecah belah kiai, untuk memecah belah habaib, untuk memecah belah kita ini untuk biar tukaran. Ya Allah, jahatnya PKI Gaya Baru bekerja sama dengan kaum liberal. Hati-hati. Kita istiqomah ibadah mawon pun. Nggak usah melok-melok ngoten niku. Ya. Wong membatalkan nasab koncone mawon sesama muslim hukumnya murtad. Apalagi memutuskan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggur diem, ndak usah melok-melok. Kita ibadah sing kencang, khusyuk hati kita pada Allah, tanamkan cinta dan kasih sayang kepada Nabi dan keluarganya. Itu tujuan kita. Apa tugas kita? Tujuannya agar mendapatkan minuman dari telaga Kautsar besok. Orang-orang yang membenci keturunan Nabi, Nabi itu tak sakit hati tersinggung. Besok tidak dikasih minuman dari telaga Al-Kautsar, tidak akan memperoleh syafaatnya. Rugi-rugi dewi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini. Ikuti Nabi. Jika kalian memang benar-benar cinta pada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Maka, loh ini balasannya Allah Pak. Dapat dua kita. Lek kulan jenengan ngaku cinta Allah, terus nguri-nguri sunai Kanjeng Nabi, nguri-nguri sunai Rasulullah, ngikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, pahalanya dua. Apa? Hadiah dua. Satu, yuhibbukumullah. Satu ini, pertama, dia akan memperoleh cintanya Allah. Orang itu kalau sudah dapat cintanya Allah Pak, waduh, dijamin oleh Allah. Uripe dijamin, keselamatannya dijamin, dimuliakan oleh Allah. Orang kalau sudah dicintai Allah Pak, Masya Allah. Orang kalau sudah dicintai Allah, umpama mlebu neraka ini dingin. Na'udzubillah tapi ya.
masuk surganya tanpa hisab. Ya, mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Amin. Yang kedua hadiahnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa entek. Dapat cintanya Allah, dosa-dosae ludes, entek dosae, bersih. Ini kalau kita merasa cinta kepada Allah, kemudian ikut Rasulullah, maka yang pertama dia akan memperoleh cintanya Allah, yang kedua entek dosa-dosae. Wallahu utawi Allah ghafurun iku dat kang ngapura, rahimun tur zat kang welas asih. Ini yang dibaca imam tadi Pak. Salah satu ayatnya itu surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Dengan buka lagi tafsirnya di rumah. Oh, ternyata luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, memupuk rasa cinta itu tidak mudah. Misalnya dalam peristiwa Maulid Nabi ya, kan biasanya sepanduk-sepanduk itu ditulisin meneladani akhlak Rasulullah, kan gitu biasanya Pak ya. Orang bisa meneladani, mengikuti, itu kalau ada perasaan senang Pak. Perasaan senang itu muncul karena adanya cinta. Lah kalau nggak senang Rasulullah, nggak senang keturunannya, nggak senang zuriyahnya, nggak mungkin meneladani. Bagaimana bisa meneladani? Paling ya memusuhi. Naudzubillah kalau sampai memusuhi Rasulullah. Kalau sampai memusuhi Rasulullah, naudzubillah Pak. Alamat wis. Gak ono mulia-muliane wis. Gak ono derajate. Jangankan gini, orang maca sholawat saja Pak, sekali saja dia memperoleh 30 fadilah. Sing 10 napa? Diampuni dosanya 10 kali lipat, 1 kali salawat. Yang kedua, dia akan memperoleh 10 kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Allahu Akbar. Yang ketiga, 10 yang ketiga, dia akan terangkat derajatnya 10 kali lipat. Ya Allah, ini baru 1 kali salawat. Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asran. Jelas ini dalam Sahih Muslim. Kitabnya dalam Sahih Muslim. Bersolawat datang Kanjeng Nabi sekali saja, dia akan dibalas oleh Allah. Allah akan bersolawat juga kepadanya 10 kali lipat. Ada sahabat bertanya, apa maksudnya Allah bersolawat kepada hamba ya Rasulullah? Kalau Allah bersolawat kepada hambanya, itu berarti Allah paring rahmat. Allah paring rahmat. Allah paring rahmat. Nopo rahmat itu? Kasih sayangnya Allah. Dia akan memperoleh 10. Setiap 1 solawat. Dalam riwayat yang lain, dia akan memperoleh ampunan dosa 10 kali lipat. 1 kali solawat. Diampuni dosa-dosanya 10 kali lipat. Dia juga akan diangkat derajatnya 10 derajat. 1 kali solawat. Subhanallah. 10 kali derajat. 1 kali solawat. Ya, ini makanya dulu itu ada ulama, ada walinya Allah, ditanya, Syekh, kula niki diparingi amalan kali guru-guru kula niku, siji disuruh istighfar, siji nyuruh kula
Sholawat. Pundi sing tak disikno niki jarene. Kula niku angsal amalan saking guru-guru kula. Jarene sinten? Wong niku wae. Guru siji nyuruh kula perbanyak istighfar. Guru setunggale nyuruh kula memperbanyak sholawat. Pundi sing kula dhisikaken. Terus jari sing ditakoni niku kiai niku. Dhisikno sholawat le. Dhisikno sholawat. Alasane le awakmu istighfar, sekali istighfar paling satu dosa itu toh. Tapi le awakmu ngedhisikno sholawat, satu kali sholawat 10 dosa muntek. Satu kali sholawat 10 derajatmu akan terangkat. Satu kali sholawat Allah paring 10 rahmat kepadamu. Jadi kena kabeh Pak dengan sholawat. Jadi aktsirus sholata alayya itu perbanyaklah bersolawat kepadaku. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ini sejatosipun dudu untuk awake Kanjeng Nabi boten. Demi kemuliaan umat itu sendiri. Sebab lek piyambak niku ngakeh-ngakehno sholawat, sing untung ya awake. Ngaten. Subhanallah. Ya mugi-mugilah dengan adanya Rabiul Awal, kula panjenengan tiap tahunnya sering memperingati Maulid Nabi, memperingati lahir Kanjeng Nabi yang mulia, itu saged mundhut hikmahipun. Napa hikmahipun? Ya berusaha meniru akhlaki Kanjeng Nabi. Wonten kehidupan kula panjenengan ngeten iki saged sadar akan hak dan kewajiban. Ya. Wong niku lek terus-menerus mengkaji napa ingkang diaturaken Kanjeng Nabi lewat pengajian-pengajian ngoten niku, pasti kula panjenengan saged sadar, saged napa sadar akan hak lan kewajibanipun. Nah, contoh niki. Saling mengasihi, saling menyayangi antara sesama saudara mukmin. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini terus Kanjeng Nabi. Riwayat Imam Bukhari. Bahkan di Sahih Muslim juga ada ini. Sahih Bukhari wonten, di Sahih Muslim juga ada hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim, saudaranya sesama mukmin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini salah satu yang bisa kita ambil. Apa wau? Saling mengasihi, saling menyayangi antara sesama mukmin, antara sesama jamaah Masjid Al-Barokah. Hidupnya rukun, tenang, damai, nyaman, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, saling membantu jika ada pertolongan. Apa jika ada yang butuh pertolongan, dia tolong. Jika ada yang membutuhkan, dia bantu. Masya Allah. Nah ini yang disebut dengan bisa mengambil hikmah dengan Rabiul Awal ini. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan Pak, kata-kata Imam As-Suyuti mengenai Maulid mumpung iling. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Maulid itu adalah
a'dhamun ni'am katanya. Apa a'dhamun ni'am? Seagung-agungnya nikmat bagi umat ini. Tidak ada yang mengalahkan ya, kenikmatan yang paling tinggi, yang paling besar dibandingkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kok tidak ada haul? Yang ada kok maulid. Kalau wali-wali yang lain, kiai-kiai yang lain kan haul, Pak nggih. Kenapa Rasulullah kok tidak boleh haulnya Nabi kesekian? Kok ya tumun? Boleh biyen kok mboten tumun. Nopo kok gak angsal? Nopo kok gak oleh? Nopo kok mboten angsal? Kita ngeholi Kanjeng Nabi karena jawabannya ya, karena hakikat Nabi dan Rasul itu tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dalam keadaan dapat rezeki dari Allah. Tidak boleh dihaulin, Pak. Haul Nabi Adam, tidak boleh. Haul Nabi Nuh, Idris, Hud, Saleh, tidak boleh. Haul Nabi Muhammad apalagi. Khusus maulid cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebesar-besarnya nikmat, seagung-agungnya nikmat. Sedangkan kematian adalah akbarul masaib. Wafati Kanjeng Nabi itu tidak boleh dihaulin. Kenapa? Tidak boleh diperingatin. Kenapa? Karena termasuk akbarul masaib. Karena termasuk sebesar-besarnya musibah. Tak boleh diingatkan. Yang perlu diingat adalah seagung-agungnya nikmat. Maka kalau penjenengan, kalau kita memperoleh nikmat, wajib woro-woro. Paham gak? Dapat nikmat, dapat rezeki, ojo dilak dewe. Woro-woro nang tonggoe, undang ustate lah ngono. Ayo makan bareng, mau dilak dewe. Jangan. Sebaliknya kata dalam Islam itu, lek kulon jenengan angsal musibah, ojo kondo-kondo. Kadang-kadang kan curhat. Angger ono wong lewat dicurhatin. Rugi aku dek usaha. Dadi sak kampung eruh lek dek usahae bangkrut. Terus untuk apa cerita? Yang wajib diceritakan itu lek untung. Tapi ya gak usah terang-terangan. Aku akeh duit di omah. Ya aja ngomong ngono. Itu jenenge ngundang maling. Ditampakkan saja. Bahagia itu ditampakkan, Pak. Moro-moro nyumbang nopo ke masjid. Pecel campur soto jenenge nasi selingkuh. Moro ngasih makan ke jamaah. Itu menampakkan kita dapat rezeki, menampakkan. Ojo lek rugi ngomong. Lek untung menang. Nah itu kebalik. Sama dengan nikmatnya. Nikmat yang paling besar itu tadi katanya adalah kelahiran Kanjeng Nabi. Woro-woro. Peringati. Di woro-woro. Karena maulid kata Imam As-Suyuti adalah a'dhamun ni'am. Sebesar-besarnya nikmat. Jadi lek kulon jenengan angsal nikmat, woro-woro. Wa amma bi nikmati rabbika. Terus no. Fahadis. Kalau dapat nikmat, woro-woro. Omong-omong. Undang itu tetangganya. Undang itu saudaranya. Undang itu tetangganya, saudara-saudaranya. Undang ustadznya. Ayo Ustaz ke rumah nopo potong tumpeng loh.
Dalam rangka napa niku? Syukur nikmah. Oh, ngono. Ceritane ojo dilek dhewe. Yo lek sak entong-entonge dilek, mendelik. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau napa wau ajaran dalam Islam lek dapat nikmat woro-woro, omong-omong, undang-undang, tapi lek musibah jangan diingat-ingat, diperingati. Tidak boleh, karena akbarul masaib itu Kanjeng Nabi. Kewafatannya Kanjeng Nabi, wafati para nabi dan rasul itu akbarul masaib, tidak boleh pakai haul. Yang khususnya maulid itu khusus Kanjeng Nabi Muhammad. Pun dia paham ya sama. Jadi tidak boleh. Jadi apa namanya? A'dhamun ni'am, sebesar-besarnya nikmat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada orang di kelompok lain ya mengatakan untuk apa ngagung-ngagungkan Muhammad yang juga manusia biasa. Kadang-kadang sering kita mendengar begitu. Itu orang bahlul itu Pak. Kanjeng Nabi itu memang manusia biasa, memang. Tapi kan gak podo dengan biasanya manusia. Muhammadun basyarun. Muhammad memang manusia. Kados kula jenengan. Luwe podo, parak podo, pusing podo, ngantuk podo. Sama dengan kita Nabi Muhammad. Cuma walaisakal basyari, tapi tidak sama dengan kebiasaannya manusia, tidak sama dengan kebanyakan manusia. Bal huwa yaqutatun. Kalau kita ibaratnya batu, Nabi juga batu, cuma batu yakut, mutiara, cilik mawon payu 7 juta. Yakut niku podo batune misale. Tapi lek awak-awakan wannasukal hajari. Kulon jenengan yo podo koyok watu, tapi kak watu ni watu kali. Lek gak sak trek gak payu. Iku pun payu 750. Banding no sak 7 juta. Tak podo batune, cuma lain kualitas. Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Pernah dengar itu Pak? Kapan? Nah ini barusan ya. Cuma wis rusak suaranya. Biyen melengking kula api. Biyen jen nom-noman. Kula sik cilik niku sering menang kori. Kula ning kori biyen Pak. Sebelum rusak ini. Sakniki kakian tahu menjes, kakian mendol, kaki ya, kakian dimero goreng-gorengan mlebu kabeh. Aduh, rusak suarane. Wis gak tau melok kori kula. Gak tau melok qiraah MTQ gak tau melok pun. Ya, mesti gak ono nilai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, dipesan ya ini. Hadirin saling apa mau menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai. Itu berarti kulon jenengan saged mundut hikmahipun. Yang kedua, saling memberi pertolongan.
bantuan dalam segala keperluan dan kebutuhan. Itu ada dalam hadisnya Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Sinten kemawon ya yang menghilangkan kesulitan dari saudara mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya besok di hari kiamat. Kan ngaten? Siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya dia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kula panjenengan itu kalau dengan peringatan Rabiul Awal ngeten niki, ya, besok ya tanggal 16 itu pas 12 Rabiul Awal. Tanggal 16 besok itu ya peringatan lahir Kanjeng Nabi pas 12 Rabiul Awal. Ya, makanya kula ngomong ngeten niki karena besok niku 12 Rabiul Awal. Leres nggih? Senin ke besok. Saniki kan 11 Ahad sakniki niki 11 Rabiul Awal. Besok nggih Senin itu masuk 12 Rabiul Awal. Nanti maghrib sudah mulai masuk, Bun. Nanti terbenamnya matahari itu sudah masuk tanggal 12 Rabiul Awal. Tampakkan kebungahan kulan jenengan. Mana perintahnya? Quran, Pak. Fabidzalika wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yujma'un. Ya. Fabidzalika gimana? Kul bifadlillah. Katakan dengan karunia Allah berupa agama Islam, berupa turunnya Al-Quranul Karim. Wa birahmatih, dan dengan rahmatnya Allah yang agung. Apa maksudnya? Kelahirannya Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan yang demikian itu hendaklah kalian ikut berbahagia. Falyafrahu. Hendaklah kalian nderek bunga. Wa huwa khairun. Yang demikian itu adalah lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang telah kalian kumpulkan selama ini. Kumpulkan harta benda dan lain sebagainya. Kerja, nyelengi, nabung dan sebagainya, itu tidak ada apa-apa nih dibandingkan rahmatnya Allah berupa lahiri Kanjeng Nabi. Roto-roto ulama ahli tafsir mengartikan wabi rahmatih itu rahmatnya Allah dikaitkan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada ku utus engkau wahai Muhammad melainkan agar supaya menjadi rahmah, pembawa kasih sayang atas seluruh alam. Jadi kalau panjenengan itu beruntung memiliki Kanjeng Nabi Muhammad. Ini lagi, Pak, ada cerita. Dulu ya Nabi Adam di surga itu jealous. Ngerti jealousnya dengan cemburu. Ya, gara-gara delok di atas pintu surga itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanya Nabi Adam, ya Allah, Muhammad itu sinten? Kok bejo banget? Kok untung banget? Namanya dempet selalu gandeng dengan jenengan. Siapa Muhammad itu? Oh, iku hambaku, le. Tapi besok di akhir zaman lahirnya besok di akhir zaman. Iku hambaku, kekasihku. Tapi besok lahir di akhir zaman.
tak titipno di sulbimu, tulang belakang, ya, tak titipno di awakmu. Mari ngono titip nang Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai Musa, dititipno, ya, di sulbimu. Tapi nanti di akhir zaman dia lahirnya, bejo banget deh. Terus, nah kaitannya dengan hadis qudsi. Ngerti hadis qudsi, Pak? Hadis qudsi itu dawuh Gusti Allah, tapi gak ono di Quran. Dawuh Allah, firman Allah, tapi gak ada di Quran. Adanya di dalam hadis, makanya disebut hadis qudsi. Bunyinya ya napa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, seandainya bukan karena kamu, aku tidak menciptakan opuai dunia dan isi ini. Aku tidak menciptakan semuanya, tidak kuciptakan. Seandainya bukan karena engkau, aku tidak menciptakan kamu wahai Adam. Andaikan aku tidak menciptakan dia Muhammad, andaikan aku tidak menciptakan Nur Muhammad, aku tidak menciptakan kamu wahai Adam. Andaikan aku tidak menciptakan Nur Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Aku tidak ciptakan dunia dan isinya. Andaikan aku tidak ada rencana menciptakan Muhammad. Betapa dahsyatnya Rasulullah ini, Pak. Menjadi sumber dari segala apa yang wujud. Sumber dari segala apa yang ada ini adalah karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sumber dari segala apa yang wujud adalah Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya oleh ulama-ulama ahli thariqah disebut Nabi Muhammad itu Sayyidul Wujud. Ya, saya nengeri, Pak, saya nengeri. Tamu di Al-Amin Perenduan Sumeneb itu tiap tahunnya itu kehadiran tokoh pendiri Thariqah At-Tijaniyah. Ya, yang Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu kuburannya di Maroko. Saya pernah ziarah ke sana, Pak. Ke Maroko sana. Alhamdulillah. Itu pendiri Thariqat At-Tijaniyah. Lah itu ulama-ulama At-Tijaniyah sekarang ini sering silaturahim ke Al-Amin Parinduan Sumeneb. Lah itu doa-doa mereka itu lah nyebut Nabi Muhammad mesti dawuh ya Sayyidul Wujud. Apa maknanya? Wahai sayyidnya apa? Sayyidul Wujud, penyebab adanya sesuatu ini. Gara-gara Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah ciptakan dunia dan isinya. Gara-gara Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah ciptakan Nabi Adam. Sehingga menjadi sumber dari segala yang ada. Sayyidul Wujud itu artinya Nabi Muhammad. Maka kita bangga, Pak, memiliki Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, fal yafrahu, le'ano maulid, ada peringatan lahirnya Kanjeng Nabi, itu dianjurkan fal yafrahu, hendaklah kalian derek-derek bunga, derek seneng. Kadang wis gak seneng, wis gak nyumbang apa-apa, gak seneng pisan. Kucluk nih. Yang terakhir sudah bunyi ya.
Ya, kita tunggu sebentar biar pas ya. Yang terakhir, kula panjenengan ketika kita bicara tentang apa ini Sayyidul Wujud ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat bedanya antara maulid dengan maulud. Apa bedanya, Pak? Apa beda katanya? Bukankah itu sinonim? Bukan. Beda. Maka pagi ini ingin saya sampaikan, mumpung iling. Ya. Ingat-ingat ini keluar di ujian. Bedanya maulid dengan maulud. Kalau maulid ini berkenaan dengan tempat di mana Nabi dilahirkan, berkenaan dengan hari apa Nabi dilahirkan, berkenaan dengan tanggal berapa Nabi dilahirkan, berkenaan dengan bulan apa Nabi dilahirkan, berkenaan dengan tahun berapa, tahun apa Nabi dilahirkan. Itu namanya maulid. Barang siapa yang menyelisihinya, itu hukumnya koclok. Paham? Sekarang maulud. Loh kalau maulud, lahir Kanjeng Nabi yang berkenaan dengan piyambakipun, piyantunipun, dirinya Rasulullah. Artinya arek sing dilahirno, awake Kanjeng Nabi, piyambakipun Kanjeng Nabi, piyantune Kanjeng Nabi yang dilahirkan. Itu maulud. Berkenaan dengan orang yang dilahirkan. Maka orang yang tidak menerima maulud, mendustakan maulud, atau mengingkari maulud, hukumnya murtad. Hati-hati, bisa keluar dari Islam. Kan banyak pengajian-pengajian sekarang, wahabi-wahabi kucluk-kucluk itu ngomong peringatan maulid bid'ah, peringatan maulid bid'ah, ya tak? Hati-hati itu. Lek gak kucluk murtad. Saestu Pak. Wis manoto nahdiyin aja enak. Sering peringatan maulid, sering iki-iku, akeh berkate. Mulane Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lemu-lemu. Hah? Ya, mudah-mudahan barokah di dunia, barokah di akhirat. Mudah-mudahan cinta kulon jenengan datang Kanjeng Nabi ini diakui sebagai umatnya, sehingga bareng Kanjeng Nabi besok di surganya Allah. Amin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamdu ya fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah jammilna minal hadirin wal hadirat jama'a Masjid Al-Barakah fi hadzal masjid bis-sihha wal 'afiyati was salamah bis-sihha wal 'afiyati was salamah bis-sihha wal 'afiyati was salamah wa haqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kacepot gula nemira mun badi silopot anyo na sapora. Sake bangkong je sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.